Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dan relasi. Nah, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu meliputi A, B, C, D, dan E, sedangkan himpunan B itu meliputi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, apa itu himpunan A? Himpunan A itu dinamakan domain atau daerah asal. Daerah asal itu domain ya, atau disebut juga DF, sama dengan A, himpunan A, yaitu yang meliputi A, B, C, D, dan E. Ini namanya domain. Himpunan A itu domain atau daerah asal. Nah, sedangkan yang himpunan B kita lihat. Himpunan B itu disebut dengan kodomain. Tadi yang himpunan A domain, daerah asal, yang sedangkan yang B itu kodomain, daerah lawan, kawan. Atau dinotasikan dengan KF, sama dengan B, himpunan B, yaitu yang berisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian hasilnya adalah A itu ke 2, B itu ke-2, C itu ke-3, D itu ke-4, E itu ke-5. Nah, tadi kan ada domain, ada kodomain, terus ada lagi satu, yaitu rank. Rank, apa itu rank? Rank itu daerah hasilnya. Tadi kan daerah hasilnya itu 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita notasikan RF sama dengan 2, 3, 4, 5. Bu, kenapa 1 enggak? Karena 1 itu enggak ada hasil dari A, B, C, D, dan E itu bukan 1. Hasil dari A, B, C, D, dan E itu 2, 3, 4, dan 5. Makanya 1 itu enggak termasuk ranknya. Nah, kemudian selanjutnya, pengertian relasi sendiri adalah setiap anggota himpunan daerah asal atau domain itu boleh punya pasangan lebih dari 1 atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Jadi misalnya relasi adalah daerah asal atau himpunan A atau domain itu boleh mempunyai lebih dari 1 pasangan atau juga boleh tidak memiliki pasangan. Ini yang relasi. Nah, kemudian yang fungsi adalah setiap anggota himpunan daerah asal atau domain diharuskan punya pasangan dan tepat dipasangkan dengan 1 anggota himpunan daerah kawannya atau kodomain. Nah, kalau fungsi itu merupakan himpunan A atau domain atau daerah asal itu hanya boleh dipasangkan dengan 1 aja, dan juga harus punya pasangan. Itu yang fungsi. Jadi bedanya relasi itu boleh lebih dari 1 pasangan atau tidak memiliki pasangan, sedangkan fungsi adalah harus punya 1 pasangan atau harus juga memiliki pasangan. Nah, gitu ya. Nah, contohnya dari 4 gambar di sini, kita lihat dari yang pertama, gambar pertama. Yang gambar pertama itu merupakan relasi kan? Relasi. Pertama itu relasi. Karena dia memilih punya pasangan. Masing-masing punya pasangan. Nah, yang gambar kedua juga termasuk relasi. Relasi itu kan boleh memiliki 1 pasangan atau lebih, atau juga tidak memiliki pasangan. Nah, yang ketiga juga termasuk relasi. Kemudian yang keempat juga termasuk relasi. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Gambar pertama termasuk fungsi atau bukan? Nah, lihat. Gambar pertama itu punya pasangan semua apa enggak? A pasangannya 1, B pasangannya 2, C pasangannya 4, D pasangannya 3. Berarti termasuk fungsi karena masing-masing dari himpunan A
mempunyai satu pasangan. Nah, kemudian yang gambar kedua ini termasuk fungsi atau bukan? Kita lihat. A mempunyai pasangan 1, B mempunyai pasangan 2, C mempunyai pasangan juga 2, D mempunyai pasangan 4. Berarti ini termasuk fungsi karena mempunyai masing-masing dari himpunan A itu mempunyai pasangan 1. Jadi masuk fungsi ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga, kita lihat A itu mempunyai pasangan 1, A juga termasuk mempunyai pasangan 2. Ini termasuk fungsi atau bukan? Tadi katanya fungsi itu wajib memiliki pasangan 1, tidak boleh punya pasangan 2. Nah, sedangkan yang A ini pasangannya ada 2, yaitu 1 sama 2. Berarti ini termasuk bukan fungsi. Bukan fungsi. Nah, karena A ini ya, A-nya ini mempunyai 2 pasangan. Nah, kemudian yang gambar terakhir, A mempunyai pasangan 1, B mempunyai pasangan 2, C mempunyai pasangan 3, C juga mempunyai pasangan 4. Ini termasuk fungsi atau bukan? Tadi katanya fungsi itu harus memiliki satu pasangan dan juga harus memiliki pasangan. Sedangkan yang keempat ini udah pasangannya ada 2, yaitu 3 sama 4. Juga ada yang gak punya pasangan. Berarti ini termasuk bukan fungsi. Nah, kemudian contoh dari relasi ada soal seperti berikut. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, B itu meliputi A, B, C. Kemudian ditanya adalah ya, A, diagram panah faktor dari, B, himpunan pasangan berurutan, C, diagram Cartesius. Nah, kita selesaiin yang soal A dulu. Soal A, diagram panah. Nah, tadi yang soalnya itu A 1, 2, 3, kemudian himpunan B itu ada A, B, C. Ini di buletin. Diagram panah faktor dari. Nah, seperti ini. Kemudian pasangan dipasangkan, terserah kita ya, terserah ibu ding. 1 pasangin ke A. Ini kan katanya relasi. Kalau relasi itu berarti boleh punya 2 pasangan. Kemudian 1 pasangin ke B, 2 dipasangin ke B, 3 dipasangin ke B, dan ke C. Nah, ini yang A. Kemudian jawab yang B. B itu himpunan pasangan berurutan. Berarti pasangan berurutannya adalah 1 A, kemudian 1 ke B, kemudian 2 ke B, kemudian 3 ke B, dan yang terakhir 3 ke C. Nah, ini yang soal B seperti ini ya. Kemudian yang C adalah diagram Cartesiusnya. Berarti kita bikin diagram kotak-kotak ya, kotak-kotak. Ini misalnya A, B, C, kemudian ini 1, 2, 3. Nah, kemudian yang pertama itu 1 dan A. Berarti ini ya, 1 dan A di sini. Kemudian 1 dan B. Ini kan 1 dan B di sini titiknya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu 2B. Ini 2 dan B. Berarti di sini. Selanjutnya 3 dan B. 3 dan B berarti di sini.
titiknya, kemudian 3 dan C, 3 dan C, ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, itu yang relasi. Kalau yang fungsi kurang lebih seperti itu ya. Baiklah anak-anak, mungkin segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.